Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang amortisasi dan penyusutan. Apa bedanya amortisasi dan penyusutan? Amortisasi ada di pasal 11A dan penyusutan ada di pasal 11. Alokasi pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan amortisasi menurut pasal 11A adalah alokasi pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang termasuk perpanjangan hak guna bangunan, perpanjangan hak guna usaha, perpanjangan hak pakai dan muhibah atau goodwill, yang seluruhnya itu tadi mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun juga, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi dan penyusutan setiap kali kita beli aset yang lebih dari 1 tahun. Katakanlah kita membeli mobil yang harganya 100 juta. Ya, 100 juta itu tidak boleh kita bebankan secara langsung, tetapi harus kita bebankan menurut penyusutan atau amortisasi. Bedanya penyusutan amortisasi itu apa? Jadi, kalau penyusutan itu untuk harta berwujud seperti mobil tadi, kalau amortisasi itu untuk harta tak berwujud seperti tadi goodwill, nama baik, atau misalkan paten dan harta berwujud lainnya. Nah, sekarang kapan kita mulai penyusutan dan amortisasi itu? Saat dimulainya penyusutan dan amortisasi adalah saat pada bulan itu kita mengeluarkan biaya untuk membeli aset tersebut. Jadi, misalkan saya membeli mobil pada tanggal 5 Maret, maka pada tanggal 5 Maret itu saya sudah menyusutkan. Nah, sekarang kita metode penyusutan. Sekarang kita masuk metode penyusutan. Penyusutan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nanti mempunyai tarif penyusutan yang berbeda dari tarif itu, dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok aset tertentu. Kelompok dari tarif penyusutan atau amortisasi itu adalah sebagai berikut. Kelompok 1, 2, 3, 4 bukan bangunan atau permanen. Kemudian untuk amortisasi hanya 1, 2, 3, 4. Masa manfaatnya bisa dilihat sendiri. Aset berwujud berupa bangunan itu hanya garis lurus dapat dicermati. Ini tarifnya hanya bisa berlaku garis lurus, dan untuk tanah dia tidak disusukan kecuali apabila tanah itu mudah-mudah berkurang. Contohnya seperti ini. Nilai tanah yang setiap tahun naik kan? Bagaimana yang dimaksud nilai tanah itu berkurang? Soalnya tanah itu benar-benar kita ambil atau usaha bikin genteng, bikin batu bata, kan berkurang. Maka itu tanahnya itu boleh disusutkan. Jadi kan ada kelompok dan tarif amortisasi penyusutan. Setiap kelompok itu terdiri dari aset saja. Itu sudah tercantum dalam BMK nomor 66 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta, termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan. Untuk penyusutan pelantirannya itu disebutkan ada sendiri. Dari kelompok 1 terdiri dari apa saja? Kelompok 1 ada mobil dan kayu, kemudian mesin kantong, sepeda motor, sepeda. Kemudian kelompok 2 itu ada mobil yang dari besi, ada banyak sekali. Silahkan dibaca sendiri. Sekarang misalkan kita membeli aset-aset berwujud atau tidak berwujud, tapi jenis aset tidak ada dalam daftar kelompok BMK. Apabila itu merupakan aset berwujud atau harta tak berwujud, maka digunakan masa manfaat dalam kelompok 3. Misalnya kalian beli mesin apa nih, mesin apa saja lah, gak ada di lampiran. Nah, makanya langsung dikelompokkan ke kelompok 3. Misalkan dia harta berwujud, itu kita masukkan ke masa manfaat yang terdekat. Misalkan sebenarnya harta itu masa manfaatnya 3 tahun. 3 tahun gak ada nih, misalkan gak ada nih kriterianya, kemudian jenisnya, maka dimasukkan ke manfaat terdekat, yaitu ke 4 tahun. Misalkan 6 tahun, bagaimana? Terserah mau dimasukkan ke tempat kelompok 1 atau kelompok 2.
Sekarang kita coba membahas bagaimana perhitungan penyusutan ini. Saya punya soal. Ada suatu perusahaan yang beli motor pada tanggal 6 April. Harga perolehan 160 juta. Sekarang kita coba menghitung bagaimana penyusutannya kalau menggunakan garis lurus. Bagaimana kalau kita menggunakan saldo menurun? Kita bahas yang garis lurus terlebih dahulu. Di tahun 2019, di tahun 2011 kita tadi membelinya pada bulan April. Maka kita akan menyusutkan mulai dari bulan April. Dari April ke Desember ada 9 bulan. Makanya 9 bulan per 12, yaitu 12 bulan. Itu sama juga 1 tahun. Ada 12 bulan dikalikan 25%. 25%, ingat tarifnya dia motor kelompok 1, tarifnya garis lurus. Ada 20% dikalikan 164 juta, ketemulah jawabannya. Baiklah, dengan soal yang sama kita coba bahas bagaimana menggunakan saldo menurun. Kalau kita menggunakan saldo menurun, kita bikin tabel. Tahun tarif, penyusutan itu berapa, nilai sukunya berapa. Tinggal kita masukkan. Misalkan tadi 2011 kita beli itu bulan April. Dari April sampai Desember ada 9 bulan. Maka tarif tersebut kita proporsikan 9 bulan per 12 bulan dalam setahun. Dikatakan 50%, seharusnya menurut saldo menurun kita kalikan dengan harga perolehan yang ketemulah konstan. Itu dia, nilai perolehan dikurangi penyusutan tahun itu. Kemudian lanjut di tahun 2012 karena kita memiliki aset itu dari Januari sampai Desember, tinggal dikalikan 50% saja. 50% kali nilai suku bunga tahun 2011. Selanjutnya pada bulan terakhir, yaitu tahun 2015, kita susukan sekaligus seperti itu ya. Tadi pembahasan mengenai penyusutan dan amortisasi. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pembahasan dan penyampaian saya, jika kurang mengerti saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.